pidananya. Iya, Kalau betul. misalnya kambing, lu kambing, tiba-tiba dilaporkan ya nanti penjara penuh, keadilan tidak lahir. Iya, artinya misalnya nih ada seorang artis atau siapapun itulah ya yang punya duit banyak ya, gitu. Ternyata Miss Gosip ngomong, dia bilang dasar kok ayam. Semua bisa merasa ayam. Aku ayam. Pokoknya kok tuntut aku ayam. Mengaku semua dia ayam, gitu loh. Nggak boleh gitu. Ya kalau kasus contohnya kayak kasusnya si DRG ini, saya dulu pertama kali sebelum dilaporkan kita bahas-bahas itu kalau dilaporkan itu kena ITE-nya karena di situ disebutkan nama, begeng, produknya berbahaya, bisa mengakibatkan kanker kulit dan lain sebagainya, jangan dibeli. Kalau Nah, gini saya Bu Ani, gini. Kalau untuk kasus DRG, kalau memang ada ucapan di sosial media di akun NM atau di akun lainnya itu, kalaupun tidak menyebutkan nama Dokter Reza, misalnya Dokter Reza secara lengkap, itu it's okay. Kita anggap itu petunjuk, ya. Kita harus bisa membedakan itu apakah itu petunjuk atau alat bukti, gitu kan. Nah, tapi DRG ini bisa membuktikan dengan bukti chat semua itu tertuju. Dari WA itu termasuk ITE karena di sosial media karena di digital, di room digital. Nah, ada itu menjadi buktinya, petunjuknya di sosial media gitu loh. nyambung ya dari chat situ ke media sosial nyambung. Kalau Isa Zega nggak ada berkomunikasi, dia gimana ceritanya gitu loh. Tapi sekarang Isa Zega udah berapa tahun masuk, Dok? Dari 2025 ya. 2025 berarti satu tahun lah, 1 tahun. 2024. Dari 2024. Udah 2 tahunan ya, udah mau 2 tahun. Udah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Itu teganya. 2 tahun kalau nanti PK-nya ada nokum baru yang bisa menjadikan bukti. 2025. 2025 berarti udah mau jalan 2 tahun lah, mau jalan 2 tahun. Berarti kalau nokum barunya ada, karena kalau melihat ya Kombur, Dokter Andreas, menurut keterangan yang sudah dibacakan oleh Raffi itu tidak ada penerimaan, tidak ada permintaan, bahkan tidak pernah ada komunikasi. Dan di situ nokumnya itu jelas penerapan pasalnya 27B-nya itu nggak bisa diterapkan itu karena tidak ada ancaman, tidak ada permintaan, bahkan tidak ada penerimaan uang. Ya itu dia. Nah itu yang perlu kita RDP nih, disuarakanlah teman-teman semuanya bahwasanya jangan seperti itu, karena kalau sudah membentuk hukum yang baru dalam putusan yang tetap dan ini tidak menang di PK atau tidak dikabulkan di PK, bahaya untuk yang lainnya. Karena sama yang seperti aku bilang tadi, siapapun itu yang ngomong ayam, kita bisa merasa aku ayam, pokoknya aku ayam, aku tuntut kau. Nah gitu, jangan seperti itu, nggak boleh. Aku bajingan ya. Udah kalau dia ngomong bajingan ya dia ngerasa bajingan ya. Iya. Jangan sampai hukum ini dijadikan alat pukul, alat kebencian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi alat pukul untuk memukul lawan yang tidak kita sukai di media sosial, ya hancur nanti hukum. Nah, ya itu aku tambahin lagi tuh Bu Ani, bahwasanya lawan dia ini lawan besar, sehingga yang besar ini bisa menindas. Nah kalau kita gimana caranya? Mana bisa, kita mau ngasih apa gitu kan? Kalau kita ngasih kebenaran ditimpa dengan sejumlah itu ya pastikan kalah kalau secara manusiawi. Masalahnya di media sosial ini banyak sekali nih orang suka lantam-lantam, hina orang, direspon nanti melaporkan, itu bahaya. Dulu coba kita. Kayak si Bob giliran hina-hina orang lantang banget, giliran dibalas lapor polisi. Nah, itu yang kita hindari. Ini kan lawannya Isa Zega itu kan yang orang besar nih. Nah, ini mau kita dengar langsung nih cerita dari si Miss Gosip yang pernah berseteru dengan orang yang besar itu. Gimana Miss Gosip? Awal-awal dulu ngechatnya si orang besar itu. Dulu ya.
Ya, seperti itulah. Gak teringat lagi aku, Gas. Enggak, kalau Pokoknya, kayak mana? Yang Yang kau ingat apa, Miss? sayang. pokoknya ketika itu iPhone berapa dia yang diingat sama mau Miss namanya Gosip? itu dibersihkan. Udah. Terus aku bilang, boleh nanti aku buat VT untuk membersihkan nama kamu. Nanti sebelum aku post, aku forward ke kamu dulu, gituin. Terus tiba-tiba tengah malam dia bilang kalau nggak minta maaf malam ini kamu saya laporkan. Ya udahlah laporkan aja gitu ya kan. Ngapain tanggung-tanggung Iya. gitu. Kalau seingat aku, dulu Miss itu mengeluarkan statement dari fakta persidangan ada sebutan nama dia. Bahwasanya Nah, dia betul. eh apa sih sama seperti ini NM misalnya DRO itu mengatakan sama seperti ke DRG Seperti sama seperti NM dulu tuh biar tertutup ya, mulutnya dapat 2M dari si ini. Nah, Miss itu menjelaskan itu di sosial media. betul. Seingatku, tapi dia merasa Emang dicemarkan. Itu Iya. Dok, kalau itu setelahnya yang Makanya pertama-tama si enggak itu pertama-tama si gosip pertama ini kali ngebahas memang soal itu Indo, pertama kali soal fakta di produk. persidangan Enggak, terakhir sampai enggak itu pertama kali Miss Gosip itu mengatakan itu karena ada fakta persidangan itu. Bukannya ya. dulu si gosip ini bahas bahas soal produk dia yang itu yang berbahaya dari Enggak, Malaysia. Nah, enggak, Itu VT enggak. keduanya yang udah aku Iya. bilang oh, yang dia men- nggak terima itu. Iya, si Miss Gosip ini kan selalu setiap ada fakta persidangan, setiap ada sidang, dia melihat dan mendengar. Nah, dia membuat VT itu dulu. Nah, dia mendengar itu dulu fakta persidangannya atas keterangan dari Dokter Reza ya kalau nggak salah. Sama Betul. keterangan dari Dokter Reza yang waktu pakai baju abu-abu lah dulu. Nah, dia buatlah itu dalam fakta persidangan itu dibuat jadi satu VT. Nah, dicecarlah dia. Oh, dia nggak terima namanya Nggak disebut. terima, padahal itu kan fakta persidangan. Itu aja dia katanya ya, bikin laporan buat itu, buat namanya disebut di pengadilan. Nah, Aduh. itu Jadi dia. sebetulnya ya, kita itu sebagai orang yang punya sosmed, apalagi di dunia bisnis, nggak bisa juga mau berharap bahwa namanya itu seindah apa, semulus batu pualam. Nggak usah main sosmed lah ya kan. Kita main sosmed lah. Tinggal searching jejak digital masuk semua. Halo Mbak Are. Begitulah kawan kombur, ya. Untuk aku ingatkan Miss kan. Ya. Terus ada berita apa lagi Makasih ya yang terbaru? dokter. Tin? Gimana? Mbak, ditanya itu Mbak Fitri itu. Yang terbaru itu Ada berita apa lagi tentang Komal, Embur? Dia lagi di gimana? Aku lagi di perbatasan garis khatulistiwa soalnya. Ya ampun. Awas ketemu Yuko. Aku lagi senang liatin Yuko. Apa Kapit? itu Lain apa? Awas kamu diambil UFO. Aku lagi di sosmed kan lagi rame UFO kan. oh ya. iya Apa, UFO Pak? lagi rame tuh. Apa itu? Makhluk luar angkasa gitu. Oh Ya, siapa ya tahu ya kita ya. malu di dunia ini ada netizen, kita pindah ke Ya, UFO boleh aku saja. pindah ke sana. pindah ke planet lain. Tapi Ya. aku kayaknya Itu nggak begitu. diterima karena kebanyakan ke aku. Ya kan? Hampir aja Miss Gosip nasibnya kayak Mami Isa. Orang itu biasanya kalau mau bersewenang-wenang itu sekali bisa. Kedua kali orang tuh tambah dinotis lah. Sulit lah. Itu pun kalau laporannya di Jakarta tuh belum tentu. Kalau karena Isa aja dilaporinnya di Malang. Coba kalau di Jakarta banyak mata menunjuk. Oh. Ibu Fitri udah makan, Bu? Sudah.
Oh, ibu liburan ya? Kemana bu? Nah, dari situ aja sih kan kita sudah apa namanya sudah bisa apa namanya menilai bahwasanya udah dari awal pelaporan saja yang mana lokus yang orang yang dilaporkan ini ada di Jakarta, kok ngelaporinya malah ke Jatim sana. Nah, dari situ aja kita udah bisa menilai di awal ini udah diskenarioin. Udahlah Kombur, kita kan sekarang Isa Zega sudah menjalankan dia walaupun PK dikabulkan aja kan tahun ini kalau hitung-hitungan dari masa tahanan tahun ini juga dia udah keluar kan. Walaupun dia kalah PK ya harusnya keluar dia ya. Ya sudah biarin aja lah. Kita menyaksikan kalau kita masih panjang umur, hidup terus berjalan, dunia berputar. Ya lihat aja. Karena Iya. saya itu gini ya sama Isa Zega ini kan emang saya berseteru sama Isa Zega ini semenjak ngebela si NM kan. Waduh mulut itu kalau menghina saya dulu udah kayak apaan tahu. Tapi kan saya merasa ya sudah mungkin dia ada sakit hati karena saya dekat sama NM. Jadi saya nggak menaruh juga dendam. Pada saat dia berkali-kali apa namanya bukan berkali-kali ratusan kali menghina saya yakin satu hari dia bakal terjatuh kan. Dia memang terjatuh satu hari. Tetapi terjatuhnya itu dikriminalisasi menurut saya ya, karena saya juga ada di situ memang. Nah, saya juga minta maaf sama dia, saya udah minta maaf, ya sorry ya, waktu itu habis lu gini sih, iya Kang, nggak apa-apa, minta sama-sama minta maaf. Tapi apa yang terjadi sekarang terhadap NM? Nah, ini kan petunjuk sebetulnya, ini udah kayak, walaupun dia sekarang masuk lagi lah ya, ya semua mungkin kita nggak tahu ya, apakah doa yang didengar itu dari pendosa. Kan kita nggak tahu ya, walaupun kita istilahnya pendosa lah di dunia ini, ya siapa tahu doa yang didengar sama Tuhan itu doa kita. Gitu kan. Karena menurut aku, sebaik-baiknya balasan itu ya dari Tuhan. Sekarang kan di Sezaya, kalau nelfon aku kan, udahlah Kak, aku udah aman lah itu. Katanya aku udah ikhlas juga Kak, biarin aja lah. Katanya tahun ini aku keluar, aku di sini juga baik-baik aja kok. Gitu. Nah itu yang bikin aku tuh semakin takut sama orang kalau orang itu tidak punya amarah gitu. Kenapa gue diginiin? Kenapa? Gak pernah keluar dari mulut Isa Tega loh. Gak pernah loh. Gak, yang dia misalnya caci maki pelapor gitu ya. Gak pernah, dia cuman seingat aku cuman sekali dia ngomong, dia nangis awal-awal itu, "Kok aku diginiin ya Kak? Kan aku nggak pernah memeras." Ya udah begini mau gimana? Dia ditahan itu kan diduga karena dibikin kericuhan kan di kantor polisi sana, diajak berantem kan. Semua menurut aku udah direncanakan sehingga dia ditahan itu karena bikin keonaran. Karena kita tahu kalau ITE kan sebetulnya nggak boleh ditahan. Betul. Lagi-lagi ada skenario yang begitu bagus sehingga dia apa ya mempunyai alasan untuk ditahan. Ya udah ikutin aja lah. Udah terjadi toh. Iya, karena PK juga dia nggak meninggikan hukuman, tidak. Jadi dia tidak meninggikan hukuman kalau PK, teman-teman. Halo bang, bang ngomong bang. Tapi aku punya harapan ini ya, punya harapan untuk Mami Isa itu harusnya PK ini dia dikabulkan. Aku punya harapan itu karena aku kenal Mami Isa Zega, aku berkomunikasi dengan Mami Isa Zega, bahkan dia di penjara juga video callan sama aku. Dia memang tidak apa ya, yang sama seperti Kak Fitri bilang, dia tidak nggak dendam, nggak apa, dia ikhlas menerimanya dan dia senang. Dia cuman, dokter apa kabar, sehat, gimana dok, nah gitu-gitu ya. Gimana ya, ya kasihan ya, karena ada orang yang diintimidasi, dizolimin, dikriminalisasi itu ya. Dia tampak senang tapi kita tuh kayak nyeh gitu, hati ini kayak aduh Kan kok karena begini. kita lihat dianya tegar, jadi kitanya yang sedih Iya, ya. iya. Ini orang gila mentalnya ini banget gitu loh, mentalnya kuat banget. Dia, ya dia masih kalau kalau video call sama aku aja ketawa-ketawa terus. Ada cerita apa di sana? Dia cerita teman-teman di rutannya begini gitu. Oh, nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada kesedihan pun di muka dia. Paling waktu nangis itu pas lebaran doang tuh, lebaran. Hmm. Ya sedih mungkin, ingat keluarganya. Sini-sini nggak ada. Aren, halo mbak. Apalagi dayang-dayangnya itu ya, dayang-dayangnya itu
yang memicu siapa namanya Isa Jega meledak marahnya kan itu kan emang udah direncanakan mereka udah Ya kan tahu. aku bilang, makanya kan udah diskenarioin, ada perkelahian di kantor polisi sehingga dia ditahan gitu. Ya udah semua udah terjadi. Kita lihat Jadi aja mereka orang yang bikin Isa Zega sekarang ada di bakal sana. balasan. Ya kita lihat kapan nanti jadinya hidupnya. Nggak apa-apa. Nggak ada balasannya nggak dari Isa Jega, bisa dari tangan orang lain gitulah. Iya, betul. Terus masalah 4M gimana guys? Sepi. Tanya RDP loh. Turun, nggak usah turun lah. Kamu dengerin aja lah dokter. Dok, di sini aja dok, dengerin. Ayo Mbak Arin, naik, naik lagi dok. Ini siapa yang naik nih? Dok naik lagi dok. Ya. Nah udah nih. Oke, aku naik lagi. Halo. Yang 4M kayaknya Halo Kak Fit. Halo. Halo. Halo, siapa Halo, Kak nih? Fit. Siapa bang? Dari mana? Dari Surabaya. Oh ya kenal sama Ibu Fitri. Kenal bang. Itu Dokter Andreas yang kemarin aku pas aku tanya-tanya tentang obat. Makasih ya dok. Kau kenal aku nggak? Yang kemarin tanya tentang obat masalah fraktur itu loh ya. Oh iya, Ingat, oke, Kak. oke. Siap, ingat. AS kau kenal aku nggak AS? Oh, emang ini boleh itu ya, boleh jualan obat apa tuh yang kemarin dilarang ya? Nggak boleh. Bukan Kak Fit. Aku kan tanyakan bapak saya kan habis kecelakaan. Aku tanya Dokter Andreas pas live, aku tanyain. Bukan, aku hari ini kan ada di di Instagram Bepom apa tuh etiket biru Itu apa sih yang bukan itu Logo biru K. Kak. Jadi ada etalase di tempat-tempat obat-obat, ada dipajang obat-obat yang berlabel obat keras. ya Sementara bagus sekarang dilegalkan kan sama sama Bepom. iya, sementara obat keras itu kan nggak boleh dipajang seperti itu berdasarkan apa namanya dari ininya resep dokter, kan resep dokter. dokter kayak gitu. Nggak, sekarang udah boleh kan dijual. Nggak boleh itu udah di warning sama Bepom kan, udah masuk dari berita TikTok. Nggak boleh. Udah boleh. Jadi gini, Nggak boleh. ada aturan baru tentang peredaran obat dari BPOM-nya, bahwasanya obat untuk mengawasin obat-obatan yang dijual di pasaran termasuk obat bebas terbatas seperti yang di supermarket, di Indomaret, Alfamart. Itu kan ada tuh kayak jenis Bodrexin, Panadol dan lain sebagainya. Itu kan dianggap masih dalam golongan obat. Kalau dulu kan bebas tuh, siapa aja mau beli aja gitu. Tapi kan pengawasannya tidak ada. Nah, ternyata sekarang sudah ada regulasi terbaru, boleh dijual, tapi ada yang ditunjuk sebagai tenaga di satu supermarket tersebut untuk mengawasin obat-obatan tersebut gitu loh. Tapi kalau untuk yang obat-obat keras, kayak farmasi gitu ya. bukan. Jadi gini, untuk mengedarkan obat bebas terbatas ini, kalau dulu kan bebas nih, siapa aja tanpa diawasin juga boleh. Nah, sekarang itu ditunjuk nih dari BPOM harus ada yang mengawasin, tapi nggak harus farmasi, nggak harus apoteker, tapi orang yang dilatih gitu loh. Jadi boleh dijual. Orang yang tapi ditunjuk. dalam pengawasan gitu kan. Iya, gitu. Ya, orang-orang yang Tapi harus ada yang pengawasannya, punya ada pelaporannya gitu loh. Kalau dulu kan obat bebas terbatas ini tidak perlu ada pelaporan. Nah, sekarang tuh harus ada pelaporan. Ya kalau begitu si Bopeng ini dong hilang mata pencaharian, dia kan udah upload tuh, curiga di DM curiga di DM dari pabrik. Aduh, bagus lah nih dikasih aturan baru, boleh tapi tidak dalam pengawasan hidup.
Iya, harus ada yang mengawasin yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut atau pemberi kerja. Tapi di situ menjadi dilemanya adalah tamatan farmasi baik D3, asisten apoteker ataupun apotekernya sendiri itu merasa ini jobnya kok diambil. Berarti tamat SMA bisa aja dong gitu. Ada dilemanya di situ. Maksudnya ada pendampingan biar ada kontrol, biar ada yang bisa misalnya memberikan pengarahan, ada pertanyaan dijawab tentang produk-produk itu atau tentang produk-produk kesehatan gitu ya, Dok. Enggak, pelaporan sih, lebih ke pelaporan. Jadi kita obat-obatan kita yang diproduksi ini harus ada pelaporan kepada BPOM. Kenapa? Karena itu kan untuk analisa ke depan. Contoh nih, misalnya paracetamol ini kan bebas dijual dimanapun. Contohnya merek Panadol, Bodrexin, dan lain sebagainya. Tapi kan kita tidak tahu tuh toksisitasnya sampai saat ini karena kan dijual bebas. Nah, kalau misalnya dalam pengawasan kan kita tahu nih yang beli siapa, usia berapa. Nanti ketika kita temukan ada kasus di dalam dinamika waktu yang berjalan, apakah gagal ginjal itu disebabkan oleh itu, apakah toksik di dalam hati atau organ arit hati kita itu dikarenakan oleh itu kan ada penelitian gitu loh. Jadi kita untuk membutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap obat-obat yang dijual. Seperti itu aja sih sebenarnya. Bagus sih, aku setuju. Bisa beli nggak, Dok? Masih bisa Kak, masih bisa. Untunglah aku mah orangnya amit-amit ya. Panadol itu termasuk obat keras atau menengah, Dok? Enggak. Jadi golongan obat itu ada obat bebas terbatas. Bebas terbatas itu tanpa resep dokter juga boleh. Begitu. Jadi Panadol ataupun paracetamol yang sudah ada tuh golongan-golongannya. Untuk paracetamol tidak ada tambahan lain, itu bebas terbatas. Kalau untuk misalnya ada obat batuk demam, batuk pilek demam, ada campuran misalnya paracetamol dengan tambahan DMP, dextrometorphan, itu tidak boleh dijual sembarangan karena ada campuran tersebut sehingga harus diawasin. Tramadol harus resep dokter. Tramadol tuh, Dok. Iya, tramadol itu kan salah satu obat psikotropika dan itu tidak boleh dijual bebas. Harus diawasin karena dia ada efek samping untuk bisa membuat orang ngefly. Biasanya tramadol itu digunakan untuk orang yang suka nginex, yang suka didugem-dugem tuh. Nah, dia minum tuh tramadol biar pendampingnya. Nah, kebanyakan dikonsumsi oleh orang yang tidak tepat sesuai dengan indikasinya gitu loh. Padahal tramadol ini kan salah satu obat anti nyeri kuat untuk pasca operasi, setelah operasi gitu. Berat lah itu ya. Iya, karena ada golongan narkotika. Sorry. Silakan Bang Randy. Bang Randy mau bahas yang 4M apa? Gimana kabarnya? Baik Bu Ani, Kak Fitri, lagi makan nih. Lanjut dulu aja. Lanjut makan. Oke, Kak. Kalau Bang Randy itu tahu isu-isu 4M karena selalu ada di sebelah ya Bang Randy. Kalau saya juga tahu Bu Ani, cuman saya merasa udahlah mau ngapain, biarin aja. Tapi yang jadi bukti, yang jadi kita perhatikan ini, yang main Markus-Markusan itu dipastikan bukan DRZ ya. Main Markus-Markusan di sana. Itu bukti yang Mbak Fitri dapat data buktinya itu untuk biaya PK apa untuk kemarin katanya untuk mengeluarkan gitu loh. Kan kemarin udah dibahas di grup sebelah. Itu untuk biaya pembebasan, mana mungkin kan? Berarti kasusnya sebelum ada vonis ya Mbak? Setelah ada vonis. Untuk itu, untuk kasasi apa untuk banding? Banding sama kasasi kalau nggak salah. Ya itu saya juga malas ngikutin, tapi yang pasti ada uang 4M itu ada. Apa yang memberikan saya tahu siapa, diberikan kepada siapa saya tahu siapa.
Saya sudah mendengar percakapan NM dengan BQ. Saya juga mendengar percakapan BQ dengan lawyernya. Tapi kan sudahilah. Sudah kalau misalnya memang kemarin kan harusnya nggak usah ribut-ribut kalau mau ngambil minta secara baik-baik, minta. Terus karena udah ribut kan, yang kasihan udah jatuh tertimpa tangga. Kayak kasus ini loh, ada orang beli beli apa namanya? Beli ganja Beli sabu. ketipu gitu tuh. Nah, itu gitu. Beli sabu Mau dapat gula ya. melapor gitu kan. Ya, kurang lebih Karena begitu ya. karena kan tuduhannya jadi itu meluas, katanya banyak yang makan lah apa kalau di geng-geng Kita sebelah nggak itu, tahu jadi kalau se- kalau semuanya kalau banyak dicurigai. ya kita nggak tahu, itu bukan urusan urusan kita ya. Kalau memang ada yang kemakan, ada yang dapat bagian, ada yang apalah itu bodo amat. Tapi yang pasti yang main markusan itu berarti mereka gitu. Ya udah, nih aku mau tanya nih sama Miss Gosip atau yang lainnya. Apa? Untuk kasus di Jawa Barat nih, si ini ya, udah tau lah ya, nanti takut dilaporin. Udah tau lah ya. Mana dok? Siapa Miss? Naes. Yang di Jawa Barat itu rancu banget loh. Dia yang menyerang dia tuh banyak, tapi dia melaporin cuma satu. Itu gimana ya? Tiga kan tersangkanya. Hah? Buka? Hah? Tiga kan tersangkanya. Iya, dia kan ngelaporinnya DRO tuh. Tapi aku bingung kenapa kok yang dikejar-kejar dia. Tapi kan jejak digital ada. Gitu Oh, loh. ini bukan itu laporan buzzer. Bukan, Kak. Yang ini loh, Kak. Yang DRO yang dilaporin di Jawa Ya, Barat. Aku bingung. Saya dengar si Dokpeng mau jadi saksinya itu, jadi saksinya. Nah, kan bingung. Jeblosin. Enggak. Kan Jadi udah aku gini bingung. sampaikan. Kan lucu gini loh. Ada oknum-oknum yang menyebarkan berita tentang mafia skincare nih. Oknum ini kan nggak satu, nggak dua, lebih dari satu, lebih dari dua. Tapi kenapa kok yang dilaporkan cuma satu atau dua? Si Bopeng jadi justice kolaborator dok kayaknya. Gimana ceritanya jadi justice kolaborator kalau itu dia sendiri yang melakukan? Itu gimana ceritanya gitu loh? Yang dilaporkan kan podcast. Podcast itu kan antara dua orang. Yang kalau setahu saya ya, yang dilaporkan itu Instagram. Karena DRL itu mengupload collab sama DRO masalah pabrik disegel itu. Iya. Nah, kalau nggak salah itu dua orang memang yang dilaporin. Nah, terkait sama si Bopeng ini, mungkin karena dia juga mengatakan pabrik disegel sehingga dia dipanggil menjadi saksi. Menurut saya mungkin gitu ya. Nah, Iya, Kak. di lapannya ketika dia menjadi saksi, dia memberikan informasi yang harusnya menurut saya nggak usah dikasih tahu kepada Bu HS ini, dibocorin. Salah satunya misalnya itu yang bahwa dia itu merekam pembicaraan NM, DRO sama Dida. Udah kasih tahu dari awal. Emang paling sengkuni dia. Sekarang kalau misalnya Bu HS nggak melaporkan dia juga, kita juga nggak tahu ya. Karena kan kita lihat nih ya, urusan ribut pabrik 2 ini, di komen lain dia muji-muji pabriknya yang satunya. Kalau pabrik yang bagus ngapain ngelaporin customer gitu kan ya. Tapi dulu pada zamannya Bu HS dia lantang sekali sampai sujud syukur. Setelah saya sindir-sindir terus saya sampaikan juga, loh kok ini kenapa? Ini kok jadi nyerang? Nah, dia mulai berbalik lagi tuh. Ngasih tahu kalau siapa itu si asistennya itu bikin bikin postingan seolah-olah membela Bu HS. Nah, udah. Iya, Kak, aku paham. Nah, Saya kalau misalnya saya meyakini Dokpeng sangkuni ya. Sangkuni dia tuh. Iya, aku paham, Kak. Aku paham. Gini teman-teman, aku paham. Akan ada dulu aku paham. Tapi kan dia kan tahu nih. Podcast ini kan bukan satu podcast. Podcast Uya kan ada juga itu. Yang dilaporin baru podcast itu, Dok. Nah,
harusnya kan dia kan ini kalau memang mau memulihkan nama baiknya terhadap mafia skincare ini, harusnya kan berbarengan nih dua-duanya nih, Nah, podcast yang harusnya satu dan bukan. podcast dua. Bukan harusnya orang yang pertama kali mengatakan mafia skincare sampai dia I- pasang fotonya kan punya Bu HS, harusnya dia yang dilaporin. Itu dia maksudnya aku, Kak. Kenapa kok dia menyerangnya satu orang nih, gitu loh. Ya kita nggak tahu apa yang kita belum nggak tahu kan. Mungkin ada satu hal di belakang itu semua yang disampaikan sama si Sangkuni ini. Kalau dia mungkin ya disuruh lah inilah itulah ini, udahlah, udah Ya, paling biadab ini dia ngomong ke kiri lain ke kanan lain dok. Tapi si Besti malahan sekarang ributnya mau Justice for Nikita Mirzani yang katanya mau membuka mafia skincare. Ya kalau mau buka mafia skincare bagus, buka itu. Buka. Kan si Bopeng ini udah tersangka di laporan dokter Andreas sama laporan Jaksel itu dulu. Kalau dia sidangin aja dulu gitu loh, nggak usah kita tahu kalau ITE itu nggak ditahan, makanya dia masih petantang-petanteng. Udah P21 limpahin lah sidang lah. Ya nggak dok? iyalah benar itu. Oh, yang punya dokter Anda sudah P21? Belum. Masih P19 kan? DRL. Masih Dan P21. DRL bentar lagi lah tuh P21. Hmm. Nah, itu laporannya Miss Gosip gimana update-nya Miss Gosip? Masih dalam on the track. Ini biarkan aja menjadi menjadi Misteri. laporan yang nggak usah Misteri kita box. viral-viralin. Misteri box. Misteri. Pokoknya Misteri. kalau sidang Iya, baru kita kasih- akan gitu ya. Kita percayakan ke Polda Aceh tegak lurus karena seram di Mekah di sana. Amin. Iya nggak, Dokter Andreas? Tuh. Betul. Betul. Kalau sudah masuk persidangan baru kita gaskan ya. Ya, baru hebohkan. Karena dia ngelawan negara. Dia itu kan lawan dia negara nanti. Bukan Miss Gosip. Nah, Dok, kita sapa dulu milik Allah sama Kak Oren. Gimana semuanya kabar? Allah. Iya bang. Waalaikumsalam. Kak Oren, gimana Kak? Dibawa aja keluar Fitri. Keluarga Fitri dibawa aja. Kansa itu. Kansa, mau naik? Naik. Kansa kalau mau naik gantian sini. Nggak ada yang melawan keluarga Fitri kita di sini. Di kemarin-kemarin nggak ada. Kecuali kalau kamu Kemal. Sekarang kan udah pada insaf. Wih, kita saudaranya Ibu Fitri. Kau jangan macam-macam Kalau Kansa. sini mah pro semuanya pembahasan. Gak ada Jadi pro yang kebenaran ya. Kita nggak usah pro kiri kanan, pro keadilan aja Bu Ani. Dari dulu kita konsisten. betul. Kayaknya kita nggak ada yang berantem ya kubu kita ya dari pertama kita bersuara ya. Nggak ada. Ya kalau Karena kita yang punya kita- Nurani, yang kita- kalau kita punya yang kita Nurani bahas- dan netral, Yang kita bahas kan kasusnya, pandangannya seperti apa. Kayak sekarang nih kasus hukumnya kan kita belum tahu. Dakwaannya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa. Makanya tidak membahas kasus hukumnya dulu, nggak pakai pasal-pasal, nggak pakai UUD apa. Karena apa yang kita bahas sekarang adalah perilakunya. Yang kita bahas setiap saat itu perilakunya. Karena contohnya ini ya, mereview Sesuai dengan kapasitas kita aja netizen ya kan. Kita Nggak yang tahu kita bahas pasal. adalah perilakunya karena dia katanya mereview atas nama masyarakat. Tapi dalam pandangan kita sebagai masyarakat yang netral,
kalau misalnya ini mau mereview atas nama masyarakat, kalau dapat review-review produk yang kira-kira membahayakan masyarakat, laporkan ke BPOM biar BPOM mengambil tindakan seperti mana mencabut izinnya, menarik semua produknya. Kan ketentuannya ada di sana. Itu baru pro masyarakat. Tapi pada faktanya yang kita lihat bukan saja mereview produk, tapi mereview kepribadian orang itu. Contoh, belum enggak sunat atau tidaknya, mualaf atau tidaknya, sholat tidaknya, puasa tidaknya, rumahnya seperti apa, mobilnya belum dipajang, Mbak Fitri, tasnya KW, bajunya KW. Jadi tidak masuk dalam kategori kita sebagai masyarakat melihat bahwa ini si Dokpeng itu bekerja untuk masyarakat. Tapi yang kita lihat justru di sini tentang review produk adalah kompetisi bisnis secara kotor, secara hati dengki gitu kan. Jadi ingin menjatuhkan lawan-lawan bisnisnya dengan cara trik-trik yang kotor. Nah itu pandangan saya sebagai masyarakat netral gitu. Bayangin nggak kalau nggak ada saya yang mirroring, tapi saya itu justru sengaja mirroring dia itu biar masyarakat juga tambah melek. Ini seorang dokter punya mulut, punya ucapan, punya perilaku seperti itu. Dia itu terjebak dengan mirroring saya. Harusnya kalau dia mau ada nama ya sebagai sebagai reviewer dan sebagai dokter, kan otaknya nggak begitu, mulutnya nggak begitu. Tapi bagus sih, apa yang saya lakukan ini akhirnya memancing dia untuk dia berbuat seperti sampah. Nggak ada tuh layak seperti dokter itu, nggak ada, kayak sampah. Jadi saya senang juga ya mirroring dia untuk menjadi contoh. Oh ini seorang katanya dokter kok begini gitu loh. Kalau saya sipil ya, saya mah udah orang lapangan. Mau bagaimanapun saya tidak bertanggung jawab untuk pasien, saya tidak bertanggung jawab untuk masyarakat ya, saya bertanggung jawab untuk staf-staf saya juga udah bilang, Mas, tunggu ya, Ibu mau onar dulu ya, ini orang kurang ajar gitu. Tapi kan saya moralitasnya tuh bebas karena kita warga biasa, tidak seperti dokter yang harus menjaga moral dan etikanya sebagai seorang dokter. Jadi sekarang saya bisa menyeret dia kepada dia itu tidak beretika layaknya seorang dokter, emang dia sampah. Lanjut teman-teman. Ya. Nah betul, karena yang kita bahas itunya, jadi tidak apa-apa yang dia kerjakan itu bukan betul-betul yang selalu digembar-gemborkan atas nama masyarakat yang mana. Justru kalau pandangan pribadi saya nih ya, justru review-review ini membuat orang-orang takut, membuat orang-orang tunduk sama dia. Akhirnya apa? Kalau diduga adanya pemerasan di situ bisa juga karena apa? Contoh nih, saya mereview produk A. Nah, ini tidak diumumkan secara terbuka, tidak dilaporkan ke BPOM, tapi mendekati ownernya. Saya review produk lu. Ini ditemukan negatif, ada kandungannya bla 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 bla. Gimana? Mau diumumkan, mau dilaporkan atau gimana? Bisa juga terjadi seperti itu di belakang karena dari fakta-fakta yang kita lihat banyak yang produk yang kemarin ditemukan ada kandungannya apa itu yang sampai 6% itu justru tidak dilaporkan dengan alasan sudah memperbaiki produknya. Nah, sama juga misalnya dokter DRL, kalau misalnya ini ada kesilapan, kalau memang sesama dokter itu adalah saudara, harusnya mengingatkan, ini dok, aku menemukan produk lu ada katanya ada kandungan white tomatonya tapi nggak ada, belum ketahuan BPOM, gimana diperbaiki, harusnya seperti itu. Kalau ini enggak, justru yang dilaporkan itu orang-orang yang tertentu yang kayak persaingannya lebih ketat kepada mereka gitu loh. Bu Ani, sorry aku potong ya. Kalau dia sebagai warga negara Indonesia yang memang bersikap netral terhadap adanya kejahatan yang dia temukan, itu dia tahu jalannya, dia tahu prosedurnya, harus melapor kemana, bukan dia menghubungin owner, itu nggak juga, itu nggak boleh dilakukan. Karena kalau dia yang menghubungin owner brand tersebut, itu ada indikasi ke arah pemerasan.
Itu Nah, jelas. itu yang saya bahas tuh, Kalau gini, Dok. kalau Mm-mm. misalnya kita menemukan satu barang atau suatu produk yang itu sifatnya ilegal atau tidak sesuai, itu ada Hmm. ranahnya. Contoh, misalnya aku menemukan ada di depan mata yang menggunakan narkoboy. Kemudian aku datengin dia tuh atau keluarganya. Misal aku ngelihat dia nih, aku datengin keluarganya. Bu, aku ngelihat Bu anak ibu narkoboy. Aku mau ngelaporkan nih. Nah, biar nggak ngelaporkan, minta dong sekian. Nggak boleh begitu gitu loh. Ya dia harus Nah, laporkan. itu. Nah, ada pasal yang mengatur ketika kita melihat adanya kejahatan, kita harus melaporkan sebagai warga negara. Begitu loh. Itu yang namanya delik formil. Ada delik material. Delik material itu kalau kita korban. Kalau ini kita melihat suatu kejahatan, kita laporkan. Nah, kalau dia mendapatkan kejanggalan dalam satu produk yang dia review, lapornya kemana? Ke BPOM. Karena BPOM yang ditunjuk langsung oleh undang-undang dan presiden untuk pengawasan dan penindakan yang dia temukan. Nah, selanjutnya BPOM itu akan berkomunikasi dengan ownernya atau brand owner atau pabriknya dan menginvestigasi apakah benar aduan tersebut. Nah, ketika itu misalnya benar aduan tersebut, nah ada penindakan. Makanya BPOM itulah pengawasan dan penindakan. Setelah diawasi ditemukan penindakannya apa? Apakah sanksi administratif kah atau pidana kah? Itu ranahnya BPOM, bukan kita. Nah, ini barangmu saya tunggu 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam. No, bukan begitu. Itu udah ada indikasi pemerasan karena dia bukan siapa-siapa. Nah, itu bisa terjadi seperti itu, Dok. Kalau reviewnya si Dokpeng ini, karena apa? Tidak secara terbuka dilaporkan, justru bisa diindikasikan Yang menjalur anehnya, kekerasan gitu yang loh. anehnya ketika dia mereview produk orang lain, ya, ketika dia mereview produk orang lain, dia lupa produk dia ilegal. Nah, kan begitu. Itu yang anehnya. Nah, ketika ada orang seperti Miss Gosip yang melihat adanya tindakan kejahatan di situ, dia udah benar. Ketika dia misalnya, oh ini overclaim karena di dalam katalogmu isi retinolnya itu 0,6. Setelah ku cek itu 0,26. Lapor kemana? Ke BPOM. Bukan segera hubungin saya ya 1 kali 24 jam. Kalau tidak begini-begini. Enggak begitu konsepnya. Laporkan tapi diviralkan ya boleh, silakan. Tapi nanti kan putusannya dari BPOM. Kalau memang itu benar ya udah silakan dilanjutkan. Kalau tidak benar ya sudah. Kan dia menemukan nih dari fakta yang dia punya. Nah, selanjutnya yang menjustifikasi adalah si BPOM-nya. Sama seperti laporan yang di Polda Aceh. Ketika dia melihat, oh ini kan NA-nya saya scan tidak ada, yang sudah dibatalkan. Kok diedarkan, dia laporkan. Dia tidak meminta, Samirun kau hubungin aku ya 1 kali 24 jam, kalau enggak kau giniin. Itu kan mengancam. Dan itu juga ada indikasi pemerasan. Enggak seperti itu konsepnya. Nah, ketika nanti laporan ini berjalan atau tidak berjalannya, kita ikutin prosedurnya. Ketika pun nanti di Polda Aceh ternyata tidak ditemukan kesalahan, silakan, nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting prosedur itu dijalankan oleh orang yang melihat kejahatan itu. Gitu loh. Ya, tuh. Nah, betul. Ayo. Silakan milik Allah mau itu mau bernarasi. Andreas ya, enak juga ya. Kalau masuk room ke dokter Andreas kan nggak ada pembahasan pun, kita bisa tanya-tanya tentang produk, tentang kesehatan, menguntungkan kita. Produk nanya kakak saya aja karena muka kakak saya lebih cantik daripada orang yang pakai produk. Masuk kau muka aku itu. Iya. Air mata ini jatuh hanya untuk Saya ini jatuh hanya untuk Kak Fitri seorang karena Kak Fitri ini adalah penyelamat owner skincare. Anjay. Terus biar disawer Hansa lagi. Gila ya, nggak ada sawer-saweran. Aku keluarga, aku berdiri atas nama keluarga ya. Berdasarkan bayaran ya. Maaf ya, aku nggak ada berdasarkan bayaran. Tanya sama kakak aku. Aku di framing kayak gitu, Kak, kurang ajar mereka. Tapi teman-teman juga harus. kamu dikasih kartu kredit udah unlimited, apalagi harus disawer sama kakak. Iya. Mereka gila-gila sawer, gila-gila ini. Kolam di belakang rumah kakak udah milik Hansa, apalagi? Iyalah. Aku atas nama keluarga nggak ada sawer-sawer ya.
Tapi teman-teman juga harus paham, teman-teman juga harus tahu ya, dan harus menyadari juga ya. Ini kita bicara fakta yang ada ya, kehuru-haraan ini. Kalau seandainya Kak Fitri ini tidak ngomong tentang hal ini, mungkin aku pun nggak lanjut omonganku. Kenapa? Karena ya ngapain aku berjuang sendiri gitu loh. Kalau ada Kak Fitri, aku jadi kayak, oh yaudah, aku punya teman nih. Kenapa? Kak Fitri satu visi satu misi nih sama aku tentang kebenaran ini. Jadi aku kuat Oh, gitu kalau loh. aku nggak ngomong, BPOM bawahnya si Bopeng. Kalau aku nggak ngomong, Bopeng di atasnya Pak Taruna. Kalau Nah aku nggak itu, ngomong, berkuasa dia di benar. negeri ini, jadi ketua kartel. Aku boleh Kalau aku ngomong nggak nggak? ngomong, makanya dia dendam ke Suma sama aku nggak berhasil jadi apa tuh namanya? Aku Jadi boleh ngomong di nggak? atas tempat merasa udah berhasil. Kerasa-kerasa kayaknya itu apa pantat handphone itu Iya. tutupkan ya. Jadi kalau teman-teman lain pun misalnya nggak ngomong, ya itu kayak apa ya? Ya bayangin dulu aku 2024 pertama kali aku menentang si Samirun tentang review-reviewnya. Halo Mbak Itu aku Fitri, aku boleh ngomong nggak? boleh silakan. Mbak Fitri, Ya, Boleh. kan siapa detektif itu kan ngomong kalau Kak Fitri ini kan ngelaporin dia ke BPOM ya, ke Badan POM. Nah terus di situ ada FYP, kenapa nggak ngelaporin teman-temannya sendiri juga gitu? coba Dokter Andreas ini yang harus jawab. Teman-teman saya yang mana? Teman-teman saya tidak ada yang melanggar aturan seperti yang si Bopeng Enggak lakuin. seperti Dokter Reza, seperti SS yang Yang sebelum-sebelumnya mana? gitu. Reza yang mana? Produknya yang mana? Yang mana? Kan dia Tapi sudah ada yang tidak nggak paham berjualan juga. sebelum ditarik sama Bepom pun itu produk sudah tidak dijual. Nah, SS itu produk yang mana? Kalau memang ada produknya sekarang yang melanggar, tentu akan saya suarakan. Saya kan udah bilang, kalau masalah urusan skincare saya nggak ikut campur, gitu loh. Nah karena ini si Bopeng ini memang biangnya review ternyata produk dia busuk, ya saya ikut menyuarakan lah ke Bepom. Nah, Dan jadi ini ya teman-teman ya, dicatat ya, kami ke Bepom itu tidak semata-mata melaporkan si ulah si Samira ya. Kami ke Bepom itu ada urusan lain sebagai masyarakat ingin bertanya kepada Bepom tentang banyak hal. Nah, urusan si Samira ini hanya sedikit agenda yang kita tutup di akhir cerita. Gitu kan Dokter Andreas? Nggak semata-mata untuk dia sendiri, untuk kalian masyarakat. Kita bertanya, bagaimana ini kelanjutan tentang huru-hara ini. Banyak gitu, jadi si Samira ini nggak usah GR banget juga, seolah-olah dia penting banget untuk kita bahas terus-terusan gitu loh teman-teman. Iya, betul. Ya, jadi itu udah dijawab Kak Fitri ke Bang. Jadi kita ke sana itu bukan semata-mata untuk hal itu, bukan. Tapi kita ada beberapa membawa nama asosiasi, bahwasanya ada aturan yang harus aturan dari BPOM tersebut yang tidak ada, yang harusnya tidak ada ruang kosong. Gitu loh. Jadi ketika misalnya ada perlakuan seperti ini, harusnya ada punishment-nya seperti ini. Begitu loh. Kalau kita secara ini ya profesional asosiasi ke BPOM, kita melihat ada aturan ini. Nah, tapi aturan ini ada kekosongan sehingga kita memberikan saran dengan diskusi kepada bidang pengawasan bahwasanya kalau ini ada kekosongan ketika dilakukan ini kita tidak bisa dong punishment. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang si Samirun ini adalah hanya sebagian kecil, ya mungkin 0,00 sekian persen lah untuk berbicara tentang itu. Nah, kemudian kenapa kok Kak Fitri tidak melaporkan teman-teman yang lain? Ya karena yang ditemukan kami itu adalah produk dia. Kalau produk yang lain tidak ada. Produk yang lain yang dia sampaikan itu produk halu-halunya dia gitu loh. Kalau produk halu-halu gimana kita bisa melaporkan? Kalau kita melaporkan seseorang itu kan harusnya ada fakta yang kita pegang. Ada bukti yang kita pegang. Diterusin dong. Kalau masalah produk itu kan si Dedi pernah ngomong, itu jawabannya sepele, ngapain bawa ke sana?
tentu sudah dilakukan. Miss Gosip sudah ke online melaporkan. Dokter Andreas sudah, yang lain-lain sudah gitu. Jadi jangan diajarin, kalau itu mungkin Dokter Andreas lebih paham ya. Gitu, ini biar jadi dengar ya, tentu sudah gitu. Kalau kita ke sana itu bukan untuk melaporkan produknya si Amira ya, ada hal lain gitu. Tapi yang sekalian bertanya, kita pengen tahu jawaban dari BPOM apa atas laporan-laporan yang sudah dilakukan teman-teman secara online gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya gini nih ya, saya sepil ya, walaupun saya nggak ada urusan, sudah menjadi ranahnya penyidikan ya. Oke. Kalau misalnya saya speak up dari awal saya tahu nih ya, diduga ya, ini teman-teman diduga ya, ini kebenarannya biar menjadi penyelidikan nanti kalau ini laporannya berlanjut. Diduga produk yang dibawa-bawa sama NM itu di dalam persidangan, diduga itu dicetak dalam waktu semalam. Nah itu bener enggaknya kan saya nggak mau ngomong. Ini informasi A1 loh dikasih tahu dari kubu mereka. Cuman saya udah nggak mau ngomong saya. Kalau memang nanti dibawa ke jalur hukum ya biarin aja itu urusannya kepolisian lah. Ini kan jadi petunjuk ya. Petunjuk kok ada informasi cetakannya itu dibikin dalam satu malam karena katanya mau dibawa ke persidangan. Nah, ini jangan dituduh ini saya menuduh ya. Ini kan ada informasi seperti itu. Benar atau tidaknya ya sudah. Nanti kan sebagai orang yang punya brand, Dr. Reza kan ada apa tuh kalau begitu ada badge ya. Ada produk dia itu benar atau enggak. Kalau memang udah katanya dilaporin ke polisi ya udah kita ikutin aja prosesnya. Kalau memang terbukti bersalah ya udah saya juga nggak mungkin bela teman-teman. Tenang aja. Tenang aja. Kita sama-sama menyaksikan ya semua. Lanjut. Lanjut dok, lanjut siapa Bu Ani? Migosip, Bang Kawang Kumbur. Gimana tuh Bang Kawang Kumbur? Bu Ani. Kan dari sidang kemarin kan tuduhan banyak sekali ke Dr. Reza. Tapi justru melihat fakta di lapangan setelah sidak dari BPOM justru Dr. Reza dirangkul oleh BPOM. Artinya apa yang sudah dilakukan BPOM melalui sidak dan lain sebagainya itu tidak ditemukan produk-produk yang berbahaya. Bagaimana kita mau melaporkan kalau tidak ditemukan produk-produk yang berbahaya? Kita tidak pro sana, tidak pro sini. Siapapun yang salah ya silahkan. Kalau memang dilaporkan terbukti bersalah gitu. Iya, karena pada saat saya mau bela Reza juga, saya bertanya dulu Bu Ani, ini beneran kamu ngejual ini? Dia jelasin, enggak Kak, itu tuh aku nggak jual bebas, itu tuh treatment. Dan lagi aku tuh udah nggak jualan sebelum BPOM itu umumkan. Kan BPOM umumin bulan apa gitu. Berapa bulan sebelumnya dia udah nggak jualan, jadi saya harus ngomong apa lagi? Kecuali kalau waktu saya belain dia masih jualan, ya nggak mungkin lah. Itu loh teman-teman. Apa yang kalau si Bopeng kan dia udah ditarik BPOM dia nantang. Nih, udah ditarik Bopeng, dijual dengan mulut lebarnya itu. Itu loh. Kalau nggak salah itu berapa bulan sebelum ditarik itu Reza Gladys sudah tidak menjual lagi. Di 2013 apa ya? Ditutup akhir November. Sebelum November itu sudah tidak jualan lagi. Kalau yang lain-lainnya yang disebut-sebutkan dilaporkan kita belum tahu update-nya. Iya, makanya kalian itu kalau mau nyuruh-nyuruh saya itu, sebelum nyuruh itu pelajari dulu. Jangan karena saya melakukan tindakan ngebuang skincare yang memang patut dibuang, kalian kenapa sih Reza enggak? Kenapa sih Sela enggak? Ya mereka udah nggak jualan. Kalau saya buang itu kan si Bopeng emang udah ditarik masih jualan. Terus apa yang harus saya suarakan lagi tentang produk orang lain itu yang kalian kepengen suarakan? Gitu loh teman-teman. Kadang-kadang apa ya, mau mengedukasi orang-orang yang bertahan bodoh itu
kita capek sendiri, udah bodoh aja lah sana gitu loh Bu Ani. Benar. Kok kawan kumbur ngomong mie gosip pada Iya pada diam. diem. Ayo Mbak Aren, milik Allah, Bang. Ngomong. Oh, Ah, dok udah dokter saya turun. pernah keluar. Oh, Tapi bagus ya, lama-lama kita ngebahas masalah ini tuh bosen kan. Saya udah nggak pernah ngedenger lagi orang-orang juga membahas masalah ini. Ya bagus lah, itulah yang yang sudah saya duga lama-lama berita ini akan terlupakan, akan berganti topik lagi. Makanya jangan pada berantem, jangan masalah pribadi jadi ribut. Ini kasus nggak akan selamanya. Sekarang aja udah kasus siapa tuh pembunuhan yang dibahas. Saya nggak sering denger lagi masalah ini dibahas. Bagus. Terus siapa yang ngikutin itu kasus pembunuhan tuh Mr. Z kan lagi bahas, saya nggak ngikutin soalnya. Pun yang di itu apa mana di Jawa Barat di mana tuh Indramayu. Serem ya itu ya. Kalau saya ikutin, tapi bahasnya dengan orang-orang hukum lain, bukan di Mister C. Nah, kita diblok semua Bu ke sana, kita diblok. Nggak boleh masuk di situ. saya di blok sama Mister C. Kenapa? Nggak tahu apa alasannya saya di blok. Lah, Kita semua di blok di sana. alasannya? Ntar saya tanya. Tanya coba. Enggak, Saya udah karena lama nggak nanya ke kita udah Mr. di Z blok. juga, soalnya nggak ngerti bahasannya. Iya. Kalau kita bahas itu, yang sekarang lagi ramai kita membahas tentang putusan hukuman Menteri Nadiem. Nah, itu lagi viral kita bahas. Yang 18 tahun dengan uang ganti 5,4 triliun dengan denda 1 miliar atau 6 bulan kurungan atau ganti 9 tahun. Jadi kalau itu tidak bisa dibayar itu bisa dihukum 19 hampir 20 tahun tuh. Itu sedih sih. Saya tuh yang paling sedih itu, iya yang paling sedih itu anak saya ngirimin linknya. Ternyata mereka mahasiswa di Kanada ngikutin, mahasiswa Indonesia di Kanada ngikutin kasusnya ini. Terus anak saya kirim beritanya ke saya ke DM, dia captionnya gini, itulah yang bikin aku malas pulang ke Indonesia. Sedih banget sih. Aduh. Iya, Why? karena di situ menurut tim hukumnya itu tidak ditemukan penerimaan kepada pribadinya Pak Nadiem. Jadi ini undang-undang yang ada di Indonesia tuh pasal turut sertanya menguntungkan orang lain itu pasal sangat berbahaya tuh Mbak Fitri. Sangat berbahaya. Jadi misalnya Mbak Fitri nih, Mbak Fitri punya perusahaan. Mbak Fitri nggak korupsi, tapi karena anak buahnya yang korupsi ikut serta memperkaya orang lain, itu terjerat hukumannya. Padahal tidak seperti Tom Lembong itu loh Mbak Fitri, tidak menerima sama sekali, tapi bisa divonis hukumannya karena ada yang mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang ngeri nih. Saya itu waktu ketemu sebelum beliau ditahan ya, saya kan ke Senayan Park, ada meeting di sana. Beliau ada di lobi tuh. Saya masih sempat bersalaman sama dia. Saya bilang, Pak Nadiem, semoga bisa menghadapi semua masalahnya dengan tegar dan saya pengagum Anda. Saya udah ngomong begitu ke dia itu nggak lama terus kok dia ditahan gitu, sedih juga ya. Sedih juga. Nah, itu lagi hot tuh, hampir semua komal bahas ini. Baik komal para mahasiswa.
Aku bahas Nadiem Makarim udah ada komen. Oh, sekarang jadi buzzernya Nadiem Makarim ya, udah terima uang ya. Tai lah. Sekarang juga kalau ingat-ingat kasus-kasus itu, ingat kakak aku, karena kakak aku kan penyelamat ini juga kekayaan owner-owner skincare yang udah merosot karena tertindas. Jadi kakak aku ikut serta juga. Hmm. Nah itu pasal ikut serta itu memang berbahaya banget itu. Bukan pasal ikut serta, pasal menguntungkan orang lain. Wish, ngeri tuh. Pasal menguntungkan orang lain dan menguntungkan orang lain. Wah, bahaya nih. Kemarin Tom Lembong juga dari pasal Anak saya itu. dulu nih, saya Oke, turun makasih ke bawah dulu ya. Mbak Fitri, sehat-sehat. Oke kak. Bye semua. Bye, Ibu Fitri ya, Ibu Fitri ya. Bye. Ya, Assalamualaikum.